Dan golden hour udah berlalu begitu aja. Sekarang kita mungkin siap-siap lagi untuk naik. Jam berapa nih? Maghrib nih, maghrib. 6.15 loh. Maghrib. Masih maghrib. Gimana? Naik sekarang atau enggak? Ntar dulu ya. Belum gini nih tenaga nih, betul-betul belum pulih, masih cerna-cerna dulu baru Oke lah. masih dulu tenggat lagi berapa menit lah. 15 lah ya. Hah? 15. 15 menit. Oh, boleh. Katanya di jam-jam yang seperti ini adalah jam-jam yang rawan kita untuk tersesat Makanya kan? Karena peralihan ya. Oh, istirahat dulu. Iya. Itu peralihan dari itu dah. Dikala kalau orang Bali bilang. Iya, katanya sih seperti itu. Percaya nggak percaya ya. Karena perpindahan itu cahaya itu dari terang ke gelap. Nah, Bias kita jadi gitu ya tuh. iya. Manusiawi berarti. Udah pakai headlamp aja ini. Mana headlamp? Oke. Jam 7 malam. Oh, Kita jalan dari pos 1 ke pos 2. mulai kembali aktivitas pendakian kita hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Apa? Gunung Gunung Agung? Yes! Headlamp udah pasang. Oh, pendakian malam lagi. Perjalanan pun dilanjutkan. Dikarenakan fisik yang baru beradaptasi dengan kondisi Gunung Agung, tubuh saya pun dihajar lelah habis-habisan. Ditambah perbekalan yang saya bawa sangat minim. Jujur, secara pribadi saya butuh makanan berat. Salah satunya nasi. Dan masalahnya, di antara kami berempat tidak ada yang membawa nasi. Hanya snack cemilan seperti wafer-waferan dan kue. Ya sudahlah, apa mau dikata. Kami pun berjalan sangat pelan dan banyak istirahat. Sampai akhirnya kaki Chris pun kram. Ini jangan, Oke, jam 7:30 kita udah nyampe di pos 2. Rencana istirahat 15 menit dulu. Oh, jam 10 bisa kayaknya. Jam 10 lah. Jam 10 bisa lah. Karena medannya gini nanjak soalnya. Ini setelah ini lah medan kerja. Suhu udah mulai lumayan dingin, tapi kita nggak berani pakai jaket. Udah 29 ini. Masa? Enggak, 29. Jam 8 kita lanjut jalan kembali dari pos 2 ke pos 3. Gas. Gas ya. Gas. Ya, udah siap-siap semuanya. Nah, kita jalan lagi deh. Titik dari pos 2 ke pos 3 tuh cuma makan waktu 1 jam. Karena kita nggak ngeliat rute yang gimana, jadi nggak kepikiran gimana, ya udah. Pikiran jadi tidak terdistraksi, jadi kita jalan terus dan akhirnya nyampe. Mungkin pendakian malam boleh direkomendasikan ya. Tapi Jangan lah, kalau nggak ada yang janganlah. sama orang yang pengalaman. Kalau ini ya, kalau terpaksa banget baru ya kayaknya. Karena risikonya gede. Aduh. Di perjalanan dari pos 2 ke pos 3, saya putuskan untuk tidak merekam kegiatan pendakian karena kami buru-buru dan butuh konsentrasi agar segera sampai di pos 3. Terlihat kami hanya diam dan tetap berjalan karena kami sudah super lelah. Sampai akhirnya butuh waktu 2,5 jam untuk sampai ke pos 3 dengan sisa-sisa stamina yang ada. Segera kami dirikan tenda untuk memasak dan lekas beristirahat, mengingat besok kami harus menyiapkan tenaga ekstra untuk sampai ke puncak. Kalau besok aja videonya pas masak sayur. Oh gitu. Kalau mie ini kan kayak miskin aja.
Pak. Ketika Indomie bercampur menjadi satu rasa semuanya. Kare ayam, ayam bawang sama rendang. Oke, jam 4.40 kita mulai mau summit dari pos 3 ke puncak, yang dimana estimasinya itu terakhir itu memakan waktu kurang lebih hampir 2 jaman. Oke, sekarang kita cuma bawa perlengkapan yang seadanya aja, seperti kayak apa, air yang nggak terlalu banyak lah ya. Semoga lancar sampai di tujuan. Disinilah pentingnya sebuah asupan makanan ketika pendakian, dengan kebutuhan kalori dan energi yang besar guna menunjang stamina. Sekilas, kita abaikan bahaya karbohidrat yang berlebih jika tidak dibarengi dengan aktivitas yang kompleks. Di gunung, kami butuh karbohidrat guna pembakaran dalam tubuh untuk menjadi energi. Kalau tidak, dipastikan tubuh mudah lelah, seperti yang saya alami sekarang. Sekarang pukul 5.25. Ini udah hampir setengah perjalanan sepertinya. Ini matahari juga sudah mau muncul, tapi kita masih di perjalanan. Kemungkinan kita nyampe sana tuh sekitar jam 6:30 mungkin ya. Tapi kalau boleh jujur ya, kemarin itu adalah pendakian saya pribadi tuh yang paling melelahkan. Karena pertama, kita mulai itu udah terlalu siang menjelang sore, malahan itu panasnya terik banget. Jadi banyak energi yang terkuras dari atas, terus penguapan dari pasir lagi. Apalagi ini kan mayoritas istilahnya lahan pijakan kita di Gunung Agung ini dari pasir, jadi lumayan melelahkan, agak sedikit licin. Jadi kita harus mengatur keseimbangan segala macam, dan itu pun menguras energi juga. Ya saranku sih kalau mendaki ke Agung itu mulai dari jam 9 sih, biar nyampe di tempat base camp itu lebih awal, paling nggak jam 6-an lah udah nyampe gitu. Oke, mereka udah dekat semua tuh, dan sekarang siap-siap naik lagi. Dan sekarang kita siap-siap naik lagi. Sepatah dua patah kata, Chris. Sebelum berangkat ada baiknya kita awali dengan berak dulu. Jadi kita untuk menghindari angin ya, ketika ke puncak ini kan anginnya kan nggak sepoi-sepoi tapi strong-strong. Nah jadi untuk menghemat energi sama biar menjaga suhu tubuh kita tetap ideal, kita lari-lari kecil, habis itu sembunyi di balik batu jadi belalang sambil nunggu temennya gitu. Nanti lari lagi, sembunyi lagi jadi belalang lagi, nunggu temennya gitu. Kopi ini mas? Hah? Belakang dulu. Gimana?
tanggapannya? nggak berani lihat ke belakang. Oh, nggak berani keluar. Ngeri. Nah, jadi kita di Simpang Jodoh. Oh Ya, di ketinggian 2875. ya. Oh gila sih, jalannya terjal banget ya. Nggak tahu ntar turunnya gimana coba. Kamu mau nyuri gitu? Kamu jam 7.15. Sisa 200 meteran lagi baru nyampe di puncak. Berarti harus ke sana. Nah, itu udah nggak ada orang lagi di sana waktu itu. Oke, sekarang kita mau menuju ke puncak sejati. Di puncak sini anginnya lumayan keras banget. Di puncak sejati itu ada puncak paling tinggi itu. Kurang lebih mungkin ya, kalau jalan santai mungkin 20 menit sampai 15 menit sampai 20 menitan lah. Puncak sejati Gunung Agung. Itu dia. Oh, ya. Ya, 9 dari jam 5. Hah? Hampir Ini. Iya. 2,5 jaman sampai sini. Itu dengan estimasi kita istirahat juga. Udah nggak berani aku membantu gitu ya. Sampai juga akhirnya beli. Ya ini akhirnya setelah sekian tertunda kesibukan mungkin jodohnya sekarang ya. Ya, Akhirnya sampai puncak sejati Gunung Agung. dari jam 2 siang jalan ya. Nyampe di campground jam 22.45. Tidur terus jam 5 kurang 15 jalan dan sekarang baru nyampe puncak. Sebenarnya yang kepuasan pertama tuh nggak sampai puncak sejati, cuma proses perjalanan dari bawah. Jadi kita merencanakan proses perjalanan dari bawah, perjalanan malam, jalur licin karena kering, kerikil. Itu yang kepuasan sebenarnya, akhirnya sampai puncak sejati. Dan nanti mudah-mudahan yang selamat sampai rumah itu kepuasan sebenarnya. Ada yang kita ceritakan di rumah sama teman atau keluarga gitu. Bener tuh. Keren sih. Ya. Mungkin kita nggak terlalu lama sini ya. Karena cuma sembahyang bentar, dan besok kita turun aja. Oke.
Terus. Udah nyampe di bawah akhirnya. Sempat sakit-sakitan ya. Terus. Aduh, Batis masih sakit, kaki juga sakit ya. Aduh, kembung guys. Dwi. Apa? Kle. Ayolah, selebrasi Gunung Agung kan nama kalinya Ya, gitu. satu pesan seperti biasa. Apa? Go with smile, return with happiness. Iya. Tangkeman. Oke. Jangan bertekap kita. Jam 6.15 udah sampai di starting point kembali. Apa status? Dan ini aku lagi pesan es teh untuk mengembalikan gula dalam tubuh yang sudah terbuang sepanjang perjalanan. Dan juga pesan nasi goreng. Next time kita mau kemana nih? Trunyan lah, Trunyan sambil kayak apa ya? Permainan air panas. Camping aja lah ya. Camping aja lah. Camp Trunyan. Camping biasa aja lah, capek gini terus. Trunyan kan nggak terlalu ya, Trunyan. Trunyan lumayan, Rek. Oh, lumayan. Ini kita ke Camp. Batur Culali aja lagi. Nah itu. Ya yang penting ada air panasnya lah ya. Nah, beli Raya nih belum pernah ke air panas Belum. nih. Air panas yang 20.000. Kayak bungkah ya. Iya, boleh. Oh itu mantap tuh, tamunya juga mantap. Oke. Sekian pendakian kami pada hari ini. Saya Rai Putra, sampai jumpa di pendakian selanjutnya.